6 tahun aku menjadi istri yang baik. 6 tahun aku diam, menunggu, dan mengalah. Aku memaklumi kesibukannya. Aku bahkan menerima dinginnya ibunya tanpa pernah membantah. Aku balikan keadaan dan akhirnya aku bisa menjadi wanita yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Putri dimanapun berada. Kali ini Putri akan bercerita yang bisa menyayat hati dan semoga bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Sebelumnya bunda-bunda absen dulu dari daerah mana saja. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Hujan turun dengan derasnya di sore hari itu, tepat 3 hari sebelum pernikahanku dengan Raka. Aku ingat berdiri di beranda rumah orang tuaku, memandangi air yang jatuh dari langit seperti tirai yang tak putus-putusnya. Ibuku keluar membawa segelas wedang jahe, lalu berdiri di sampingku sambil ikut memandang hujan. Air adalah berkah, nak, kata ibuku dengan suara lembutnya yang khas. Tanda bahwa hidup yang akan kau jalani nanti akan subur dan penuh rezeki. Aku tersenyum mendengarnya. Ibuku selalu punya cara untuk mengubah segalanya menjadi doa. Bahkan hujan yang membuat jalanan becek dan bajuku basah kuyup saat akan berangkat ke kantor, baginya adalah air suci yang turun membawa ribuan kebaikan. Kamu sudah siap, Din? Tanya ibuku kemudian, matanya menatapku dengan sorot yang sulit kutebak. Antara bangga dan cemas. Antara ikhlas melepas dan takut kehilangan. Aku mengangguk. Meskipun sejujurnya aku tidak benar-benar tahu apa arti kata siap untuk sebuah pernikahan. Aku baru berusia 24 tahun saat itu. Usia yang oleh banyak orang di kampungku disebut pas untuk menikah. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Cukup matang untuk mengerti arti sebuah komitmen, tapi masih cukup lentur untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Raka datang dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya, almarhum, adalah pensiunan pegawai negeri sipil dengan golongan tinggi yang meninggal ketika Raka masih duduk di bangku SMA. Ibunya, Ibu Tuti, adalah mantan guru honorer yang kemudian memilih fokus membesarkan Raka sendirian setelah suaminya tiada. Raka adalah anak tunggal. Satu-satunya lelaki di keluarganya yang tersisa setelah kedua adik perempuannya meninggal saat masih kecil karena demam berdarah. Mungkin karena itulah Ibu Tuti begitu protektif. Begitu hati-hati. Begitu memiliki. Aku pertama kali bertemu Raka di sebuah acara pernikahan teman kuliahku. Saat itu ia mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan setelan jas hitam yang membuatnya tampak dewasa di usianya yang baru 26 tahun. Ia tidak terlalu tinggi, tapi posturnya tegap. Rambutnya hitam dan selalu disisir rapi ke belakang, memberi kesan maskulin yang bersahaja. Aku duduk di bangku paling belakang, sedikit menyendiri karena teman-temanku sibuk menjadi panitia. Raka duduk di bangku sebelahku. Kebetulan karena tempat duduk tamu undangan tidak diatur secara khusus. Kok sendirian? Sapanya membuka percakapan. Aku menoleh, sedikit terkejut karena tidak terbiasa didekati pria asing. Teman-teman saya panitia, jadi sibuk sendiri. Untung saya juga sendirian, jadi tidak perlu merasa canggung. Kami tertawa kecil. Dan dari sana, percakapan mengalir begitu saja. Ternyata Raka adalah rekan kerja dari kakak mempelai pria. Ia datang tanpa teman karena rekan-rekannya yang lain tidak bisa hadir. Kami berbincang tentang banyak hal, kuliah, pekerjaan, film, musik. Dan yang membuatku terkesan, Raka adalah pendengar yang baik. Ia tidak mendominasi obrolan, tapi juga tidak diam membisu. Ia menatap mataku saat aku berbicara, seolah apa yang kukatakan benar-benar menarik baginya. Seusai acara, ia meminta nomor teleponku. Untuk berjaga-jaga kalau ada acara pernikahan lagi dan saya perlu teman duduk. Katanya dengan senyum yang membuat jantungku berdebar tidak karuan. Sejak hari itu, kami mulai sering bertukar pesan. Lalu bertemu untuk sekadar makan malam bersama. Lalu berdua jalan-jalan di akhir pekan. Lalu, tanpa ada yang secara resmi menyatakan, kami menjadi sepasang kekasih. Hubungan kami berjalan cukup mulus. Raka adalah pria yang sabar dan tidak banyak menuntut. Ia tidak pernah cemburu buta, tidak pernah melarangku berteman dengan siapapun, tidak pernah memaksaku untuk berubah menjadi seseorang yang bukan diriku. Dalam masa pacaran 2 tahun itu, aku merasa menemukan sosok yang tepat. Namun di balik kebaikan Raka, ada bayang-bayang yang mulai kulihat sejak awal. Ibu Tuti. Aku pertama kali dipertemukan dengan Ibu Tuti saat Raka mengajakku ke rumahnya di kawasan Condet, Jakarta Timur.
Rumah itu besar dengan halaman yang cukup luas, dihiasi pot-pot bunga yang tertata rapi. Di teras, seorang perempuan parubaya dengan rambut yang mulai memutih duduk di kursi bambu sambil membaca koran. Ia mengenakan daster batik lengan panjang, kacamata baca bertengger di pangkal hidungnya. Itulah pertama kalinya aku melihat Ibu Tuti. Raka menggandengku masuk. Bu, ini Dini, yang Ibu tanya-tanyakan selama ini. Ibu Tuti menurunkan kacamata baca, lalu menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pandangan itu, aku tidak tahu harus menyebutnya sebagai apa, tapi rasanya seperti sedang dinilai, ditimbang, diukur apakah aku layak atau tidak. Masuklah, katanya singkat, tanpa senyum. Aku duduk di sofa dengan hati berdebar. Ibu Tuti menyuguhkan teh manis dan kue-kue kering yang dibelinya di toko kue langganan. Ia bertanya tentang keluargaku, tentang pekerjaanku, tentang pendidikan terakhirku, bahkan tentang golongan darahku. Tinggi badan kamu berapa? Tanyanya tiba-tiba. Aku agak terkejut, tapi ku jawab sejujurnya. 160, Bu. Gumam Ibu Tuti. Anak saya tinggi 175. Nanti kalau punya anak, jangan terlalu pendek. Tapi masih bisa diakali dengan gizi yang baik. Aku hanya tersenyum, meskipun dalam hati ada rasa tidak nyaman yang sulit kujelaskan. Raka, yang duduk di sampingku, hanya tertawa kecil seolah itu adalah hal yang biasa. Bu, jangan tanya Dini seperti mau beli kambing di pasar. Canda Raka. Ibu Tuti melirik tajam. Ibu hanya ingin tahu calon menantu ibu. Tidak boleh. Raka langsung diam. Di sanalah aku pertama kali melihat dinamika hubungan mereka. Raka sangat hormat pada ibunya. Sampai batas di mana ia tidak berani membantah sepatah kata pun. Setelah pertemuan itu, Raka mengantarku pulang. Di dalam mobil, ia menggenggam tanganku. Maaf kalau ibuku agak blak-blakan. Dia hanya terlalu protektif karena aku anak satu-satunya. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti saat itu. Atau mungkin aku hanya berusaha mengerti. Karena kupikir, semua ibu pasti akan seperti itu ketika calon menantu datang untuk pertama kalinya. Lamaran kami berlangsung 6 bulan kemudian. Ibu Tuti datang dengan rombongan keluarganya, kakak-kakak almarhum ayah Raka, beberapa sepupu, dan seorang tokoh masyarakat yang dihormati di lingkungannya. Mereka datang dengan 3 mobil, membawa kue-kue dan seserahan yang jumlahnya aku sendiri sampai lupa. Di meja makan, sambil menyantap hidangan yang disiapkan ibuku, Ibu Tuti menyampaikan keinginannya. Kami dari pihak keluarga Raka berharap pernikahan ini segera dilangsungkan. Raka sudah berusia 26, saya sudah tidak sabar ingin punya cucu. Ibuku tersenyum ramah. Tentu, Bu. Kami dari keluarga Dini juga setuju. Tinggal dibicarakan hari baiknya. Minggu depan ada tanggal baik kata sesepuh kami. Saya usahakan saja, kata Ibu Tuti. Aku melirik ibuku. Ada kilat keheranan di matanya, mungkin karena Ibu Tuti terlalu cepat menentukan tanggal tanpa diskusi lebih dulu. Tapi ibuku hanya tersenyum lagi. Baiklah, kita bicarakan lebih lanjut. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan para orang tua setelah aku dan Raka meninggalkan ruang makan. Yang aku tahu, pernikahan kami akhirnya ditetapkan 2 bulan kemudian. Dalam 2 bulan itu, aku belajar banyak tentang keluarga Raka dari cerita-cerita yang ia bagikan secara bertahap. Bahwa ayah Raka meninggal karena serangan jantung ketika Raka masih SMA. Bahwa Ibu Tuti menjual hampir semua aset untuk membiayai pendidikan Raka hingga sarjana. Bahwa Ibu Tuti sempat bekerja di 3 tempat sekaligus, menjadi guru honorer di pagi hari, berjualan gorengan di sore hari, dan menjadi penjahit di malam hari, hanya untuk memastikan Raka bisa lulus tepat waktu. Makanya ibu sangat berarti buatku, kata Raka suatu malam, dengan mata yang berkaca-kaca. Semua yang aku punya sekarang adalah hasil keringat ibu. Aku tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa beliau. Aku mengangguk, terharu. Aku mengerti, Ra. Dan aku benar-benar mengerti. Aku mengerti mengapa Raka begitu tunduk pada ibunya. Aku mengerti mengapa ia tidak pernah membantah. Aku mengerti mengapa, meskipun kadang ada hal yang membuatku tidak nyaman, aku memilih untuk diam dan menerima. Kupikir, itulah bagian dari menjadi istri yang baik. Menerima suami apa adanya. Termasuk menerima keluarga beserta segala kompleksitasnya. Hari pernikahan tiba dengan langit yang cerah. Tidak seperti 3 hari sebelumnya yang diguyur hujan deras.
Matahari bersinar terang, seolah ikut merestui pertemuan dua insan yang hari itu resmi menjadi pasangan suami istri. Pelaminan dihiasi bunga melati putih yang harumnya semerbak, menebar wangi ke seluruh ruangan. Aku mengenakan kebaya putih dengan hiasan payet yang kupilih setelah berkeliling ketiga toko kebaya bersama ibuku. Raka mengenakan jas hitam dengan padanan blangkon di kepalanya, sebuah permintaan Ibu Tuti yang ingin nuansa tradisional tetap terasa di pernikahan anak tunggalnya. Penghulu yang memimpin akad nikah adalah teman lama almarhum ayah Raka, seorang pria tua dengan suara berat yang terbiasa menggema di masjid-masjid. Di hadapan keluarga dan kerabat yang memenuhi ruangan, Raka mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. Kuterima nikahnya Dini binti Mariono dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Suaranya mantap. Matanya menatapku penuh cinta. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia saat itu. Setelah akad selesai, aku mendekatinya. Kami saling memandang, dan untuk pertama kalinya, aku menyebutnya, suamiku. Selamat, ya, suamiku, bisikku, setengah malu. Raka tersenyum lebar. Selamat, istriku. Kami difoto dari berbagai sudut. Senyum kami tidak pernah padam. Keluarga dan kerabat bergantian memberi ucapan. Ada tawa, ada tangis haru, ada pelukan, ada doa-doa yang dipanjatkan dengan khusyuk. Di antara keramaian itu, aku melihat Ibu Tuti duduk di kursi kehormatan. Ia tersenyum, senyum yang jarang kulihat darinya. Matanya berkaca-kaca. Aku mendekat, lalu mencium tangannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih telah menerima saya sebagai menantu. Ibu Tuti mengusap kepalaku. Kamu harus bisa menjaga Raka, nak. Dia anak laki-laki satu-satunya saya. Saya titip. Siap, Bu. Saya akan berusaha menjadi istri yang baik. Ibu Tuti mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima. Tapi kemudian ia menambahkan sesuatu yang membuat senyumku sedikit mengeras. Dan jangan lama-lama punya anak. Saya sudah tua. Saya ingin menggendong cucu sebelum mata saya kabur. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Saat itu, aku tidak tahu bahwa kalimat-kalimat sederhana itu akan menjadi benih-benih yang kelak tumbuh menjadi pohon racun yang meracuni pernikahanku. 100 hari pertama pernikahan kami adalah masa yang paling indah dalam hidupku. Raka adalah suami yang perhatian, melebihi ekspektasiku. Setiap pagi ia bangun lebih dulu, menyiapkan kopi untukku dengan takaran gula yang pas, lalu membawanya ke samping tempat tidur sambil mencium keningku. Pagi, istri cantik, katanya setiap hari dengan senyum yang sama. Senyum yang tidak pernah gagal membuatku tersenyum balik meskipun mata masih setengah terbuka. Aku bukan perempuan yang terbiasa dimanja. Sebelum menikah, aku hidup mandiri. Aku bangun pagi sendiri, menyiapkan sarapan sendiri, berangkat kerja sendiri. Kedua orang tuaku bukan tipe yang demonstratif. Mereka mencintai dengan cara diam, dengan menyediakan makanan di meja, dengan memastikan listrik dan air selalu berbayar, dengan tidak pernah menanyakan kapan aku akan menikah meskipun sebenarnya mereka cemas. Tapi Raka mengajarkanku artinya dicintai dengan cara yang lembut dan eksplisit. Ia selalu menungguku pulang kerja meskipun aku sudah bilang tidak usah. Saat aku tiba di rumah, ia sudah menyiapkan air hangat untuk melepas lelah. Ia bahkan belajar memasak, awalnya hanya mie instan dan telur ceplok, lalu perlahan berkembang menjadi tumis kangkung dan ayam goreng. Kamu tidak perlu repot-repot. Ra. Aku bisa masak sendiri, kataku suatu hari. Raka menggeleng. Aku suka melayanimu. Itu hakku sebagai suami. Di malam hari, kami selalu punya waktu untuk sekadar bercerita. Kami berbaring di tempat tidur, lampu kamar menyala redup, lalu kami saling bertukar cerita tentang hari yang dilalui. Raka bercerita tentang proyek-proyek yang sedang ia kerjakan, tentang klien-klien yang kadang sulit diajak bekerja sama, tentang rekannya yang selalu terlambat masuk kantor. Aku bercerita tentang tugasku di kantor notaris tempatku bekerja, tentang dokumen-dokumen yang harus kurapikan, tentang bosku yang baik hati tapi terlalu perfeksionis. Di tengah obrolan, kadang kami terdiam. Bukan diam yang canggung, tapi diam yang nyaman. Diam yang terisi oleh kehadiran satu sama lain. Ra, panggilku suatu malam. Ya. Aku bahagia. Raka menoleh, menatapku. Aku juga. Jangan berubah ya. Raka tersenyum. Janji. 2 bulan pertama itu, kami juga rutin berkunjung ke rumah Ibu Tuti setiap akhir pekan.
Aku selalu menyiapkan makanan untuk dibawa, nasi uduk kesukaan Ibu Tuti, atau kue lapis yang aku pelajari resepnya dari ibuku. Aku ingin menjadi menantu yang baik. Aku ingin Ibu Tuti bangga memiliki menantu seperti aku. Pada kunjungan-kunjungan awal itu, Ibu Tuti masih terlihat berusaha ramah. Ia menyambut kami dengan senyum, menyuguhkan teh dan kue, bertanya tentang pekerjaanku, tentang kehidupan rumah tanggaku. Namun perlahan, aku mulai melihat sisi lain yang dulu sempat kurasakan saat pertama kali bertemu dengannya. Kok belum juga hamil? Tanyanya suatu hari, saat Raka sedang ke belakang untuk mengambil air wudhu. Aku tersentak. Belum genap 3 bulan pernikahan. Kami masih menikmati masa-masa awal, Bu. Jawabku sebisanya. Ibu Tuti menghela napas. Nikmatilah, tapi jangan lupa tujuan utama pernikahan. Menikah itu bukan cuma untuk bersenang-senang. Tujuan utamanya adalah keturunan. Aku hanya mengangguk, tidak berani membantah. Kemudian Ibu Tuti mulai sering memberi nasihat, dengan cara yang halus tapi menusuk. Kamu ini kurusan sekali, Dini. Makan yang banyak. Anak itu butuh gizi. Ibu dulu pas hamil Raka, makan 2 porsi setiap kali makan. Makanya Raka lahir sehat, besar, dan kuat. Aku tersenyum dan berusaha menambah porsi makanku, meskipun sebenarnya tubuhku memang tidak pernah bisa banyak makan. Kamu jangan terlalu sibuk kerja, nanti stres. Stres itu bisa bikin susah hamil. Ibu dulu setelah menikah langsung berhenti kerja. Fokus di rumah saja. Aku hanya diam. Aku tidak bisa berhenti kerja begitu saja. Aku adalah tulang punggung keluarga orang tuaku. Ayahku pensiunan dengan pensiun pas-pasan. Ibuku tidak bekerja. Uang yang kukirim setiap bulan adalah sumber utama penghidupan mereka. Tapi aku tidak menjelaskan semua itu. Aku hanya tersenyum. Raka, jika sedang ada, biasanya akan melerai dengan candaan. Bu, santai. Dini masih baru, Bu. Nanti juga ada rezekinya. Tapi Ibu Tuti tidak pernah menganggap itu candaan. Bukan soal santai atau tidak. Nak, ini soal kewajiban. Kamu kan anak laki-laki satu-satunya. Ibu ingin punya cucu sebelum ibu tua. Bu masih kuat. Bu, masih panjang umurnya. Kamu jangan menyepelekan, Ra. Ibu sudah tidak muda. Diskusi itu selalu berakhir tanpa titik temu. Dan setiap kali kami pulang, aku selalu merasa ada beban yang bertambah di pundakku. Setahun setelah pernikahan, kehidupan kami masih berjalan dengan ritme yang cukup stabil. Raka bekerja di kantor pusat perusahaan kontraktor ternama di Jakarta. Aku masih setia dengan pekerjaanku di kantor notaris. Setiap akhir pekan, kami berkunjung ke rumah Ibu Tuti. Setiap malam, kami masih punya waktu untuk bercerita. Tapi kemudian datang tawaran itu. Suatu malam, Raka pulang dengan wajah yang sulit kutebak. Ada semangat, tapi juga ada kegelisahan. Ia langsung masuk ke kamar, membuka laptop, lalu memanggilku. Din, lihat ini. Aku mendekat. Di layar laptopnya terbuka sebuah file presentasi proyek dengan logo perusahaan tempatnya bekerja. Ada gambar-gambar konstruksi, tabel-tabel anggaran, dan peta lokasi. Ini proyek apa, Ra? Raka menarik napas panjang. Perusahaan buka cabang baru di Kalimantan. Proyek pembangunan jembatan penghubung 2 kabupaten. Nilainya miliaran, Din. Dan aku ditunjuk jadi project manajernya. Aku terdiam. Project manager. Itu adalah promosi besar. Raka selama ini hanya menjadi asisten manajer proyek di kantor pusat. Promosi ini berarti kenaikan jabatan, kenaikan gaji, dan tentu saja, pengakuan atas kemampuannya. Selamat, Ra. Kataku tulus. Itu kabar bagus. Raka tersenyum, tapi senyumnya tidak sepenuhnya tulus. Ada kerutan di dahinya. Tapi proyeknya di Kalimantan, Din. Lokasinya jauh dari pusat kota. Aksesnya terbatas. Dan kebijakan perusahaannya, project manager harus berada di lokasi proyek minimal 2 minggu dalam sebulan. 2 minggu di Kalimantan. 2 minggu di Jakarta. Aku menghitung dalam hati. Berarti Raka hanya akan berada di rumah setengah bulan. Separuh waktu aku akan sendirian di rumah yang sama, di tempat tidur yang sama, dengan keheningan yang sama. Jadi, kamu akan 2 minggu di sana, 2 minggu di sini? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Kurang lebih begitu. Tapi Din,
Ini kesempatan besar. Gajiku naik 3 kali lipat. Kita bisa beli rumah, tabung untuk masa depan, buat dana pensiun. Dan kalau proyek ini sukses, karirku akan melesat. Raka berbicara dengan penuh semangat. Aku bisa melihat matanya berbinar-binar membayangkan masa depan. Sebagai istrinya, aku seharusnya ikut bersemangat. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di dadaku, sesuatu yang tidak bisa kusebutkan namanya saat itu. Mungkin firasat, mungkin kecemasan, mungkin sekadar keegoisan seorang istri yang ingin suaminya selalu di sisi. Bagaimana kalau bicara dengan ibu dulu? Kataku, mencoba mencari waktu untuk berpikir. Raka mengangguk. Iya, nanti kita bicara dengan ibu. Keesokan harinya, kami bertiga, aku, Raka, dan Ibu Tuti, duduk di ruang tamu rumah mertua. Aku membawa teh manis buatanku dan kue lapis yang baru saja kupanggang pagi itu. Aku ingin suasana hangat, karena aku tahu percakapan ini akan sulit. Raka menjelaskan semuanya dengan detail. Tentang proyek jembatan, tentang promosi jabatan, tentang kenaikan gaji, tentang sistem 2 minggu di lokasi dan 2 minggu di rumah. Aku diam, memperhatikan wajah Ibu Tuti. Aku berharap ia akan mempertimbangkan dampaknya bagi pernikahan kami. Aku berharap ia akan berkata, pikirkan lagi, nak, jangan sampai mengorbankan kehidupan rumah tanggamu. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Raka harus ambil, nak, kata Ibu Tuti tegas, bahkan sebelum Raka selesai bicara. Ini kesempatan langka. Jangan disia-siakan. Raka menghela napas lega. Dukungan ibunya adalah segalanya baginya. Tapi aku belum lega. Tapi Bu, kan Raka akan sering di luar kota. Saya khawatir. Khawatir apa? Ibu Tuti memotong. Ini demi masa depan kalian. Kamu sebagai istri harus mendukung. Jangan egois. Egois. Kata itu seperti tamparan halus di wajahku. Seolah-olah aku tidak berhak merasa khawatir. Seolah-olah kecemasanku tentang pernikahan sendiri adalah bentuk keegoisan yang tidak pantas dimiliki seorang istri. Aku menelan ludah. Raka menggenggam tanganku di bawah meja, memberi dukungan diam-diam. Tapi dukungan itu terasa hambar, karena ia tidak berani membela di depan ibunya. Baik, Bu. Saya ikhlas. Raka tersenyum lega. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Makasih, Din. Aku janji, setiap pulang aku akan ganti semua waktu yang hilang. Kita akan tetap bahagia, percayalah. Aku tersenyum. Tapi senyumku tidak sampai ke mata. Minggu pertama Raka di Kalimantan, aku masih bisa tersenyum. Setiap malam ia menelepon. Bercerita tentang cuaca di sana yang panas dan lembab, tentang kontrakan sederhana yang disediakan perusahaan, tentang rekan-rekan barunya yang ramah-ramah. Ia mengirim foto pemandangan sungai yang lebar dengan perahu-perahu kecil yang berlalu lalang. Ia mengirim video pendek saat ia mencoba makanan khas Banjar, soto Banjar yang katanya enak sekali, dan wadai yang rasanya manis dan legit. Kamu makan malam, Din? Tanyanya. Sudah. Aku masak sayur asem dan tempe goreng. Sendirian? Sendirian. Tapi tidak apa-apa. Aku biasa. Aku memang biasa. Sejak kecil, aku terbiasa menghabiskan waktu sendirian. Tapi ini berbeda. Kesendirian di rumah orang tuaku dulu adalah pilihan. Kesendirian di rumah pernikahanku sekarang adalah keharusan. Namun aku tidak ingin mengeluh. Aku tidak ingin menjadi istri yang merepotkan. 2 minggu kemudian, Raka pulang. Aku menyambutnya di bandara dengan kemeja terbaik dan senyum terlebar yang bisa kutampilkan. Ia keluar dari pintu kedatangan dengan koper kecil di tangan, wajahnya sedikit lebih gelap karena trik Kalimantan, tapi senyumnya sama seperti dulu. Sayang, serunya, lalu memelukku erat di tengah keramaian bandara. Beberapa orang menoleh, tapi aku tidak peduli. Di rumah, aku sudah menyiapkan semua kesukaannya. Rendang yang empuk, sambal hijau yang pedasnya pas, ikan bakar bumbu kuning, semua resep yang ia rindukan saat jauh. Ia makan dengan lahap, sesekali mengangkat mukaku untuk menatapku. Aku kangen masakanmu, Din. Di sana makanannya enak-enak, tapi tetap tidak senak masakan istriku. Aku tersenyum. Hari-hari 2 minggu ke depan akan menjadi hari-hari yang kutunggu-tunggu. Kami akan menghabiskan waktu bersama, jalan-jalan di akhir pekan, menonton film di rumah, tidur bersebelahan setiap malam. Tapi 2 minggu berlalu dengan sangat cepat.
Secepat angin yang datang dan pergi tanpa bisa ditahan. Dan siklus itu berulang. 2 minggu di Kalimantan, 2 minggu di Jakarta. 2 minggu menunggu, 2 minggu bahagia. 2 minggu sepi, 2 minggu penuh. Pada bulan-bulan awal, aku masih bisa menjalaninya. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan, dengan merawat rumah, dengan belajar resep-resep baru untuk disajikan saat Raka pulang. Aku mengisi waktu luang dengan membaca buku, menonton drama Korea, atau sekadar berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan. Tapi kesepian adalah musuh yang licik. Ia datang tidak dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Perlahan. Diam-diam. Menggerogoti dari dalam. Aku mulai menyadari bahwa aku berbicara pada diri sendiri. Kadang di dapur, saat sedang memasak untuk satu orang, aku bertanya pada panci yang mendidih. Enak tidak ya kalau ditambah sedikit jahe? Lalu aku menjawab sendiri, iya, pasti lebih hangat. Aku mulai terbiasa tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut gelap, tapi karena cahaya itu membuatku merasa tidak sendiri. Aku mulai menumpuk bantal di sisi kanan tempat tidur, tempat yang dulu menjadi tempat Raka berbaring, hanya untuk mengisi kekosongan. Dan yang paling berat adalah ketika aku sakit. Suatu malam, aku terserang demam yang cukup tinggi. Badanku terasa panas, kepalaku pusing, dan aku muntah-muntah. Aku menelepon Raka, tapi sinyal di lokasi proyeknya sedang buruk. Teleponku tidak tersambung. Aku terbaring di tempat tidur, menggigil meskipun tubuhku panas. Aku menangis dalam diam, bukan karena sakit, tapi karena kesepian. Karena aku sadar, di saat seperti ini, tidak ada seorang pun yang bisa membantuku. Akhirnya, dengan sisa tenaga, aku berjalan ke puskesmas terdekat. Jaraknya hanya 500 meter, tapi rasanya seperti 5 kilometer. Aku mendapatkan infus dan diberi obat. Aku pulang dengan tubuh lemas, dan tidur sendirian lagi. Esoknya, Raka menelepon. Maaf, Din, semalam sinyal mati total. Ada apa? Kok kamu suaranya serak? Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Aku sakit semalam dan kamu tidak ada. Aku hampir pingsan dan kamu tidak tahu. Aku butuh suamiku tapi suamiku sedang sibuk dengan proyeknya yang katanya demi masa depan kita. Tapi aku tidak melakukannya. Tidak apa-apa, Ra. Aku cuma masuk angin sedikit. Sekarang sudah baikan. Raka menghela napas lega. Syukurlah. Kamu jaga kesehatannya. Aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Telepon ditutup. Aku terdiam, memandangi ponsel di tanganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan, tapi tidak bisa keluar. Mungkin karena aku sudah terlalu terlatih untuk diam. Di saat yang sama, Ibu Tuti tidak pernah berhenti. Setiap kali aku berkunjung ke rumahnya sendirian, karena Raka sedang di Kalimantan, ia selalu punya cara untuk menyelipkan kalimat-kalimat yang menggerogoti. Dini, kamu sudah 2 tahun menikah? Kok perutmu belum juga berubah? Tanyanya suatu sore, sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Aku tersenyum kaku. Belum ada rezekinya, Bu. Rezeki itu harus dijemput, bukan ditunggu. Kamu sudah periksa ke dokter? Belum, Bu. Ibu Tuti menghela napas panjang. Kamu ini, Dini. Ibu sudah tua. Ibu ingin punya cucu. Setiap hari ibu lihat teman-teman ibu menggendong cucu, ibu jadi sedih. Ibu juga punya hak, kan? Aku menunduk. Iya, Bu. Maaf. Maaf tidak cukup. Kamu harus berusaha. Ibu kasih tahu, di daerah sini ada dokter kandungan yang bagus. Ibu kasih alamatnya. Kamu periksa sana. Ibu Tuti mengeluarkan secari kertas dari laci meja. Sepertinya ia sudah menyiapkannya dari jauh-jauh hari. Aku menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Bye, Bu. Minggu berikutnya, aku pergi ke dokter kandungan yang direkomendasikan Ibu Tuti. Dokter itu memeriksaku dengan teliti, USG, tes darah, dan beberapa pemeriksaan lain. Hasilnya, aku duduk di ruang praktik dengan jantung berdebar. Ada kista kecil di ovarium kiri Anda, kata dokter itu sambil menunjukkan layar USG. Ukurannya masih kecil, sekitar 2 cm. Belum perlu operasi, masih bisa diobati dengan hormon. Tapi memang bisa mempengaruhi kesuburan. Aku terdiam. Apakah saya bisa hamil, Dok? Bisa. Tapi mungkin butuh waktu lebih lama. Saran saya,
Anda dan suami menjalani program hamil secara teratur. Jangan stres. Stres juga bisa mempengaruhi hormon. Aku keluar dari ruang praktik dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena tidak ada yang parah, tapi ada juga rasa takut karena aku tahu kabar ini akan menjadi amunisi baru bagi Ibu Tuti. Aku tidak langsung memberitahu Raka. Aku menunggu sampai ia pulang ke Jakarta, lalu memberitahunya dengan hati-hati. Raka mendengarkan dengan tenang. Tangannya menggenggam tanganku erat. Kita akan jalani programnya, Din. Aku akan usahakan pulang lebih sering. Tapi pekerjaanmu, aku akan atur. Yang penting kamu jangan stres. Aku mengangguk. Raka bersikap dewasa. Raka mendukungku. Untuk sementara, aku merasa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ketika Ibu Tuti tahu kabar ini, reaksinya berbeda. Kista? Suaranya meninggi saat aku memberitahunya lewat telepon. Dari dulu Ibu bilang, kamu terlalu kurus. Kurang gizi. Makanya ada kista. Kamu harus banyak makan, Dini. Ibu akan kirimkan vitamin dan makanan tambahan. 2 hari kemudian, Ibu Tuti benar-benar datang ke rumahku membawa bungkusan besar berisi vitamin, susu kehamilan, kacang-kacangan, dan berbagai macam suplemen. Ia meletakkannya di meja makan dengan wajah yang sulit diartikan. Ini semua harus kamu konsumsi setiap hari. Ibu tidak mau dengar kabar kamu tidak minum vitamin ini. Baik, Bu. Ibu Tuti duduk di kursi, menatapku dengan sorot yang tajam. Dini, Ibu ingin bertanya terus terang. Kamu dan Raka, apakah kalian sudah melakukan hubungan suami istri dengan benar? Aku terkejut, muka langsung memerah. Bu, itu. Jangan malu-malu. Ini urusan serius. Ibu ingin tahu apakah ada masalah di sana. Tidak ada. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi aku tidak bisa membicarakan hal ini dengan ibu mertuaku. Aku tidak nyaman. Tidak ada masalah, Bu. Kami baik-baik saja. Ibu Tuti menghela napas. Baiklah, kalau begitu. Tapi kamu harus lebih sering mengundang Raka. Jangan hanya menunggu. Laki-laki itu kadang butuh dirayu. Aku hanya diam. Tidak tahu harus menjawab apa. Setelah Ibu Tuti pulang, aku duduk di dapur, menatap tumpukan vitamin di meja. Aku ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Hanya ada rasa lelah yang mengendap di dadaku waktu berjalan. Tahun kedua pernikahan berlalu. Tahun ketiga. Program hamil yang kami jalani belum membuahkan hasil. Aku sudah berobat ke beberapa dokter, menjalani berbagai macam pengobatan, bahkan sempat menjalani terapi alternatif yang direkomendasikan oleh teman Ibu Tuti. Tapi tetap belum ada tanda-tanda kehamilan. 3 tahun. Cukup lama. Aku menelan ludah. Ibu ingin cucu. Ibu sudah tidak muda. Usia ibu 70 tahun. Ibu tidak tahu sampai kapan umur ibu. Tapi ibu tidak mau mati tanpa menggendong cucu dari anak laki-laki satu-satunya. Bu, saya masih berusaha. Ibu tahu kamu berusaha. Tapi hasilnya belum ada. Ibu tidak mau menyalahkan kamu, Dini. Tapi ibu juga harus memikirkan masa depan keluarga ini. Ibu Tuti berhenti sejenak, menatapku dengan sorot yang tajam. Raka adalah anak satu-satunya. Kalau dia tidak punya keturunan, garis keturunan keluarga ini akan putus. Ibu tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Bu? Ibu Tuti menarik napas panjang. Ibu tidak akan minta kamu cerai. Tapi ibu minta kamu mengerti posisi Raka. Sebagai laki-laki, ia punya kebutuhan. Dan kebutuhan terbesarnya adalah keturunan. Aku mulai tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengerikan dalam nada bicara Ibu Tuti. Kalau kamu tidak bisa memberi, jangan halangi Raka untuk mendapatkannya dari tempat lain. Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti sambaran petir di siang bolong. Maksud ibu? Ibu Tuti menghela napas. Sudahlah, jangan buat ibu mengulang-ulang. Kamu pintar. Kamu pasti paham. Aku paham. Tapi aku tidak percaya bahwa seorang ibu, apalagi ibu yang setiap Jumat mengaji dan bersedekah, bisa berkata seperti itu. Bu, itu tidak benar. Itu zina. Ibu Tuti tersenyum tipis. Zina? Laki-laki itu kalau sudah menikah, kebutuhan biologisnya harus dipenuhi. Kalau istri tidak bisa memenuhi, apalagi tidak bisa memberi keturunan, apa salahnya kalau dia mencari yang lain? Asal tidak dinikahi,
Itu bukan zina. Itu cuma kebutuhan. Aku tidak bisa berkata-kata. Logika Ibu Tuti begitu terbalik, begitu sesat, tapi ia mengatakannya dengan begitu tenang, seolah itu adalah kebenaran mutlak. Bu, saya tidak setuju. Ibu Tuti mengangkat alis. Kamu tidak setuju? Lalu apa solusimu? Kamu bisa memberi Raka anak. Aku diam. Aku tidak bisa. Setidaknya, belum bisa. Kalau tidak bisa, kamu tidak punya hak untuk menghalangi. Itu saja. Ibu Tuti berdiri, menandakan pertemuan itu selesai. Aku masih terduduk di kursi, merasa dunia runtuh di sekelilingku. Aku tidak tahu apakah Ibu Tuti sudah membicarakan hal itu dengan Raka. Tapi setelah pertemuan itu, Raka semakin berubah. Ia semakin jarang menelepon. Ketika menelepon, suaranya dingin, datar, dan cepat. Seperti orang yang sedang tergesa-gesa menyelesaikan kewajiban. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Aku masih berusaha menjadi istri yang baik. Aku masih memasak untuknya meskipun ia tidak pulang. Aku masih merapikan kamarnya meskipun ia tidak tidur di sana. Aku masih menunggu meskipun aku tidak tahu sedang menunggu apa. Suatu malam, aku memberanikan diri menelepon Raka di luar jadwal biasanya. Ada apa, Din? Suaranya terdengar sedikit terganggu. Aku rindu. Ra, kapan pulang? Proyek masih padat. Mungkin 2 minggu lagi. 2 minggu? Katanya minggu ini. Berubah? Din. Ada kendala teknis. Aku menarik napas. Ra, aku ingin bicara. Tentang kita. Bicara apa? Tentang pernikahan kita. Aku merasa ada yang berubah. Kamu dingin. Kamu jarang kabar. Aku khawatir. Raka diam sejenak. Lalu suaranya keluar, terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Din, aku lelah. Bukan karena kamu. Tapi karena pekerjaan, karena tekanan, karena banyak hal. Aku tidak punya energi untuk banyak bicara. Tapi aku sayang kamu. Itu tidak berubah. Tapi Ra, Din, percaya sama aku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku ingin percaya. Aku ingin sekali percaya. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasakannya di setiap helaan napas Raka, di setiap detik keheningan di antara kata-kata kami. Dan kemudian, kebenaran itu datang. Dini tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran akan datang dari seorang teman yang bahkan tidak terlalu dekat dengannya. Namanya Linda. Ia bekerja di agen travel yang sering digunakan oleh perusahaan tempat Raka bekerja untuk memesan tiket karyawan. Linda adalah teman sekelas Dini di SMA dulu, meskipun mereka tidak pernah terlalu akrab. Suatu sore, Dini menerima pesan WhatsApp dari Linda. Din, ini Linda. Maaf ganggu. Aku dengar dari teman-teman kalau kamu dan Raka masih bersama. Dini membalas dengan sedikit bingung. Iya, Lin. Masih. Ada apa? Beberapa menit kemudian, Linda menelepon langsung. Maaf, Din. Aku agak sungkan sebenarnya. Tapi aku merasa kamu perlu tahu. Tahu apa, Lin? Linda menarik napas panjang. Aku kerja di travel, Din. Dan travel kami langganan perusahaan Raka. Jadi aku tahu siapa saja yang sering booking tiket lewat kami. Iya? Terus? Raka itu sering booking tiket, Din. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jantung Dini berdegup lebih kencang. Ada nama lain yang selalu ikut di tiketnya. Namanya Maya. Tujuan mereka macam-macam, Balikpapan, Surabaya, bahkan pernah ke Lombok. Dan yang aku catat, mereka selalu booking hotel yang sama. Dini terdiam. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Lin, kamu yakin? Aku punya datanya, Din. Aku screenshot bukti bookingnya. Aku kirim ke kamu. Maaf, aku tidak tega lihat kamu tidak tahu apa-apa. Telepon ditutup. Beberapa detik kemudian, Dini menerima beberapa gambar. Screenshot pemesanan tiket pesawat, dengan nama Raka dan Maya terpampang jelas. Screenshot pemesanan hotel, dengan nama yang sama. Dan yang paling menyayat hati, screenshot chat antara Raka dan Maya yang tanpa sengaja terekam karena Maya menggunakan fitur chat di aplikasi travel itu. Say, nanti kita coba restoran yang dekat pantai ya. Aku dengar view-nya bagus. Boleh? Say, kamu yang atur. Aku ikut kamu saja.
Dini membaca chat itu berulang kali. Matanya panas, tapi air mata tidak keluar. Dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. Napasnya tersengal-sengal. Maya. Maya yang sama. Perempuan yang disebut dalam pesan dari Dewi dulu. Perempuan yang diduga Raka sebagai cuma staf administrasi, biasa aja. Dan, Say, itu, panggilan sayang yang dulu hanya untuk Dini. Dini tidak tidur malam itu. Ia duduk di beranda rumahnya, memandangi langit Jakarta yang gelap, tertutup polusi sehingga bintang-bintang tidak pernah terlihat. Angin malam berhembus dingin, tapi Dini tidak merasa kedinginan. Ia sudah mati rasa. Ia membuka galeri foto di ponselnya. Foto-foto pernikahan dulu, di mana ia dan Raka tersenyum bahagia. Foto-foto saat bulan madu di Bandung, di mana mereka berdua makan bakso di pinggir jalan dengan pakaian kucel karena kehujanan. Foto-foto saat Raka pertama kali memasak untuknya, ayam goreng yang gosong di bagian luar tapi masih setengah matang di dalam. Semua itu ternyata tidak cukup. Dini menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, di mana ia salah? Apakah karena ia terlalu sibuk bekerja? Apakah karena ia belum bisa memberi anak? Apakah karena ia tidak cukup menarik? Apakah karena ia terlalu sabar sehingga Raka menganggapnya lemah? Atau, dan ini yang paling menyakitkan, apakah karena ia tidak pernah cukup? Apapun yang ia lakukan, Dini teringat pada pesan-pesan Ibu Tuti. Kamu tidak bisa memberi, jangan halangi Raka untuk mendapatkannya dari tempat lain. Apakah Ibu Tuti sudah tahu tentang Maya? Apakah Ibu Tuti yang mendorong Raka? Atau mungkin, Ibu Tuti yang mengenalkan Maya pada Raka? Pikiran itu membuat Dini merinding. Bukan karena dingin, tapi karena jijik. Ia membayangkan Ibu Tuti duduk di ruang tamu rumahnya yang rapi, minum teh sambil tersenyum puas karena doanya, doa untuk mendapatkan cucu, akhirnya, terjawab. Padahal doa itu dibangun di atas pengkhianatan, di atas luka, di atas kehancuran pernikahan anaknya sendiri. Dini ingin marah. Ia ingin berteriak, memecahkan piring, merobek semua foto pernikahannya, dan pergi meninggalkan rumah itu tanpa pernah kembali. Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya duduk di sana, diam, membiarkan malam berlalu perlahan. Sampai langit timur mulai memutih. Sampai burung-burung mulai berkicau. Sampai tetangga mulai membuka pintu rumahnya. Dini berdiri. Kaki dan pinggangnya terasa kaku karena terlalu lama duduk. Ia masuk ke dalam rumah, menyalakan kompor, dan membuat kopi. Bukan untuk Raka. Untuk dirinya sendiri. Pagi itu, Dini mengambil cuti dari kantor. Ia tidak bisa bekerja. Pikirannya terlalu kacau. Ia duduk di ruang tengah, menatap dinding kosong, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ada beberapa pilihan di kepalanya. Pertama, ia bisa diam. Menerima kenyataan bahwa suaminya berselingkuh, menerima bahwa ibu mertuanya mendukung perselingkuhan itu, dan terus menjalani pernikahan ini seperti mayat hidup. Banyak perempuan yang melakukan itu, kan? Demi menjaga keutuhan rumah tangga. Demi tidak dicap sebagai perempuan yang gagal mempertahankan pernikahan. Tapi pilihan itu terasa seperti bunuh diri perlahan. Kedua, ia bisa bertengkar. Menghadapi Raka, menghadapi Ibu Tuti, menuntut mereka bertanggung jawab. Membuat skandal, membawa masalah ini ke keluarga besar, memojokkan mereka dengan bukti-bukti yang ia miliki. Tapi pilihan itu hanya akan menghabiskan energinya. Dan pada akhirnya, apakah ia akan merasa menang? Apakah kemenangan itu sepadan dengan kehancuran yang ia alami? Ketiga, ia bisa pergi, meninggalkan semua ini. Mengakhiri pernikahan yang sudah tidak lagi menghormatinya. Memulai hidup baru, meskipun harus dari awal lagi. Pilihan ketiga adalah yang paling menakutkan. Tapi juga yang paling membebaskan. Dini menutup matanya. Ia membayangkan dirinya 5 tahun ke depan. Jika ia memilih diam, akankah ia bahagia? Akankah ia bangga pada dirinya sendiri? Atau ia akan menyesal karena tidak pernah memilih dirinya sendiri? Dini membuka matanya. Ada titik terang di sana, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Bukan keputusan bulat, tapi setidaknya ia tahu arah yang harus ia tuju. Ia membutuhkan bukti yang lebih kuat. Bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang akan membuat Raka tidak bisa berbohong lagi. Ia akan pergi ke Kalimantan. 3 hari kemudian, Dini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ia membawa tas kecil berisi pakaian secukupnya, uang tabungannya sendiri, dan tekad yang sudah bulat. Ia tidak memberitahu siapapun.
Tidak Raka, tidak Ibu Tuti, bahkan tidak orang tuanya. Ini adalah perjalanannya sendiri. Penerbangan menuju Banjarmasin memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dini duduk di dekat jendela, memandangi awan di bawahnya. Pikirannya kosong, atau ia sengaja mengosongkannya, karena jika ia mulai berpikir, ia akan takut dan membatalkan semua ini. Sesampainya di Bandara Syamsuddin Nur, Dini naik taksi menuju kantor cabang perusahaan Raka. Ia sudah menghafal alamatnya dari dokumen-dokumen yang pernah Raka tunjukkan dulu, saat ia masih bersemangat bercerita tentang proyeknya. Tiba di sekitar kantor, Dini tidak langsung masuk. Ia meminta taksi berhenti di sebuah warung kopi di seberang jalan. Ia duduk di sana, memesan segelas es teh manis, dan menunggu. Pukul 8 pagi, mobil-mobil mulai berdatangan ke halaman kantor. Dini mengamati satu persatu. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha tenang. Pukul 8:30, sebuah mobil pick-up hitam masuk ke halaman. Dini mengenali mobil itu. Itu adalah mobil dinas yang diberikan perusahaan untuk Raka. Raka turun dari sisi pengemudi. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang, rambutnya sedikit lebih panjang dari yang Dini ingat. Ia tampak segar, berbeda dengan bayangan Dini tentang suaminya yang lelah dan stres karena pekerjaan. Lalu Dini melihat perempuan itu. Perempuan itu turun dari sisi penumpang. Ia mengenakan hijab pastel, warna pink muda yang lembut, dengan gamis panjang berwarna krem. Wajahnya bulat, kulitnya putih bersih, senyumnya cerah. Ia membawa tas selempang coklat dan sebuah kotak makan berwarna pink. Perempuan itu berjalan mendekati Raka, lalu, tanpa rasa canggung, menggandeng lengan Raka. Raka tersenyum, menepuk pundak perempuan itu dengan mesra, lalu mereka berjalan bersama menuju pintu kantor. Mereka tertawa. Mereka terlihat akrab. Mereka terlihat seperti pasangan. Dini tidak bergerak dari tempat duduknya. Tangannya memegang gelas es teh, jari-jarinya memutih karena menahan tekanan. Ia tidak menangis. Matanya kering. Dadanya sesak, tapi air mata tidak keluar. Ia sudah cukup melihat. Dini memanggil taksi yang tadi mengantarnya. "Pak, ke bandara?" Katanya dengan suara datar. "Tapi Mbak baru sampai, belum mau lihat-lihat kota?" Tanya sopir taksi ramah. Dini menggeleng. "Cukup sudah." Di perjalanan kembali ke bandara, Dini membuka ponselnya. Ia membuka chat dengan Raka dari semalam. "Raka, lagi lembur, Din. Proyek lagi kejar target. Maaf ya belum bisa telepon." "Dini, iya, Ra. Jaga kesehatan." Dini menatap chat itu lama. Lalu ia mengetik pesan baru. "Dini, Ra, aku sayang kamu." "Raka, aku juga sayang kamu, Din. Maaf ya akhir-akhir ini kurang perhatian. Nanti aku ganti kalau pulang." Dini tidak membalas. Ia mematikan ponselnya, menundukkan kepala, dan untuk pertama kalinya sejak melihat Raka dengan Maya, ia menangis. Ia menangis dengan hening. Air matanya jatuh membasahi pahanya. Sopir taksi melihatnya di kaca spion, tapi tidak bertanya apa-apa. Mungkin ia mengerti bahwa ada luka yang sedang ditanggung penumpangnya sendirian. Dini tiba di Jakarta malam itu. Rumahnya terasa lebih sepi dari biasanya. Atau mungkin ia baru menyadari bahwa rumah ini memang selalu sepi, hanya saja selama ini ia menutupinya dengan harapan. Ia tidak menelepon Raka. Ia tidak membalas pesan-pesan yang masuk. Ia hanya duduk di kamar, memandangi tempat tidur yang hanya terisi separuh. Ia memegang bantal di sisi kanan, bantal yang selama ini ia tumpuk untuk mengisi kekosongan. Kini ia tahu, tidak ada bantal yang cukup besar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Dini mulai merencanakan. Ia tidak akan bertengkar. Ia tidak akan membuat skandal. Ia hanya akan pergi dengan tenang, dengan martabat yang masih tersisa. Tapi sebelum itu, ia harus melakukan satu hal, menemui Ibu Tuti. Bukan untuk meminta restu. Bukan untuk meminta maaf. Tapi untuk mengatakan sesuatu yang selama ini tertahan. Ibu Tuti menerima Dini dengan sikap yang dingin. Ia tidak menyuguhkan teh seperti biasanya. Ia hanya duduk di kursi bambu kesayangannya, menatap Dini dengan sorot yang sulit diartikan. "Ada apa, Dini?" Raka tidak ikut. Dini duduk di hadapannya. Kali ini, ia tidak menunduk. Ia tidak tersenyum sopan. Ia tidak berusaha mengambil hati. "Bu, saya tahu tentang Maya." Ibu Tuti tidak bereaksi.
Wajahnya tetap datar, seolah itu adalah berita yang sudah lama ia duga akan keluar. "Oh, kamu tahu," katanya. Dingin. Lalu, Dini terkejut dengan reaksi itu. Ia mengira Ibu Tuti akan kaget, atau setidaknya berusaha membela diri. Tapi tidak. Ibu Tuti justru bersikap seolah itu adalah hal yang wajar. "Bu tahu tentang Maya?" tanya Dini, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Ibu Tuti menghela napas. "Tentu Ibu tahu. Ibu yang mengenalkan Maya pada Raka." Dunia Dini runtuh untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, ia tidak jatuh. Ia tetap duduk tegak. "Bu, kenapa?" Ibu Tuti menatap Dini dengan mata yang tidak bersalah sama sekali. "Karena kamu tidak bisa memberi Raka anak." Dini. "Sederhana. Ibu sudah bilang dari dulu, Ibu ingin cucu. Kamu tidak bisa memberikannya. Jadi Ibu cari yang bisa." Dini menelan ludah. Tangannya gemetar. Tapi ia berusaha mengendalikan suaranya. "Bu, pernikahan ini bukan hanya soal anak. Ini soal janji, soal komitmen, soal janji." Ibu Tuti memotong. Suaranya meninggi. "Janji apa yang lebih penting dari keturunan? Kamu pikir pernikahan itu hanya soal kamu dan Raka berdua? Tidak. Pernikahan itu soal keluarga, soal generasi, soal meneruskan nama baik keluarga. Kamu tidak paham karena kamu perempuan biasa dari keluarga biasa." Kata-kata itu tajam, menusuk, dan disengaja. Ibu Tuti sengaja merendahkan Dini, mengingatkannya bahwa ia bukan siapa-siapa. Tapi Dini tidak patah. "Bu, saya datang ke sini bukan untuk meminta restu atau meminta belas kasihan. Saya datang untuk mengatakan bahwa apa yang Ibu lakukan salah. Ibu mungkin berpikir Ibu melindungi anak Ibu, tapi sebenarnya Ibu telah merusak pernikahan anak Ibu sendiri. Ibu mengajarkan Raka bahwa berselingkuh itu boleh selama ada alasannya. Ibu mengajarkan bahwa istri bisa dikhianati jika tidak memenuhi keinginan Ibu." Ibu Tuti membelalakan mata. Sepertinya ia tidak menduga Dini akan berbicara seperti ini. "Saya tahu Ibu mungkin tidak akan pernah mengerti. Tapi saya berharap, jika suatu saat nanti Raka menikah lagi, Ibu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena tidak ada perempuan yang pantas diperlakukan seperti saya." Dini berdiri. Ia memberi salam, lalu berjalan keluar. Ia tidak menoleh ke belakang. Ibu Tuti terdiam di kursinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang salah. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Raka pulang 3 hari setelah Dini kembali dari Kalimantan. Ia tampak biasa saja, seperti tidak ada yang salah. Ia membawa oleh-oleh amplang dan kue bingka, tersenyum lebar saat melihat Dini. "Sayang, aku pulang." Dini duduk di sofa, tidak bergerak. Matanya menatap Raka dengan kosong. "Kamu kenapa, Din?" tanya Raka. Mulai merasa ada yang tidak beres. "Kapan terakhir kamu pulang, Raka?" 3 minggu lalu. "Kan aku sudah bilang, proyek berhenti." Dini memotong dengan suara yang pelan, tapi tegas. "Aku ke Kalimantan minggu lalu. Aku lihat kamu dan Maya." Raka membeku. Oleh-oleh di tangannya jatuh ke lantai. Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. "Din, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" "Bahwa ibumu yang mengenalkan kamu pada Maya? Bahwa ibumu menyuruhmu mencari perempuan lain karena aku belum hamil? Bahwa kamu lebih nyaman dengan perempuan yang selalu tersenyum setiap pagi daripada istri yang hanya kamu lihat 3 hari dalam sebulan?" Raka terdiam. Tidak ada yang bisa ia katakan. "Aku sudah tahu semuanya, Ra. Aku tahu tentang Maya. Aku tahu tentang ibumu. Aku tahu tentang semua pesan yang kalian kirim. Aku bahkan punya bukti pemesanan tiket dan hotel kalian selama ini." Raka berlutut. Tangannya mencoba meraih tangan Dini, tapi Dini menariknya. "Maafkan aku, Din. Aku salah. Aku akan putus dengan Maya. Aku akan minta dipindahkan ke Jakarta. Aku janji akan berubah." Dini tertawa pahit. Bukan tawa bahagia,
Tapi tawa getir yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Kamu tahu, Ra, aku sudah memaafkanmu berkali-kali sebelum aku tahu semuanya. Aku memaafkan setiap malam yang kau lewatkan. Aku memaafkan setiap telepon yang tidak kau angkat. Aku memaafkan setiap hari ulang tahun pernikahan yang kau lupakan. Tapi aku tidak bisa memaafkan ini. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena kamu tidak pernah meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Kamu hanya meminta maaf karena ketahuan. Raka terdiam. Air matanya mulai menetes. Aku mencintaimu, Din. Tapi aku lemah. Aku kesepian. Ibuku terus menekan. Dan Maya, dia ada di sana. Jadi karena aku tidak ada di sana, itu alasan? Karena ibumu bilang kamu butuh anak. Itu alasan? Lalu posisiku di mana? Ra? Selama hampir 4 tahun aku menunggu. Aku sabar. Aku tidak pernah mengeluh meskipun setiap malam aku tidur sendiri. Setiap lebaran aku datang ke rumah ibumu sendirian. Setiap kali sakit aku ke puskesmas sendiri. Aku melakukan semua itu karena aku percaya pada pernikahan ini. Ternyata kepercayaanku kau jual dengan harga semurah itu. Dini berdiri. Ia berjalan ke kamar. Mengeluarkan koper dari lemari. Gerakannya tenang, terukur, seperti baru saja mengambil keputusan yang sudah lama ia pikirkan. Aku sudah hampir 4 tahun mengalah. Aku sudah hampir 4 tahun diam. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Raka masih berlutut di ruang tengah. Menangis tersedu-sedu. Tapi Dini tidak menoleh. Dini kembali ke rumah orang tuanya di kota kecil, 2 jam perjalanan dari Jakarta. Ibunya menangis haru saat melihat Dini turun dari taksi dengan koper di tangan. Sepertinya ia sudah menduga. Mungkin seorang ibu selalu punya firasat tentang penderitaan anaknya. Nak, kamu kurusan, katanya, sambil memeluk Dini erat. Ayahnya hanya diam. Ia mengambil koper Dini dan membawanya masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, ayahnya duduk di kursi, lalu berkata dengan suara berat, "Kamu sudah mengambil keputusan?" Dini mengangguk. "Sudah, ya." "Apakah itu keputusan yang terbaik untukmu?" "Ya, ya. Aku sudah memikirkan matang-matang." Ayahnya mengangguk. "Kalau begitu, kita dukung. Kamu pulang ke rumah ini. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Dini menangis. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa aman. Dini tidak langsung terpuruk. Ia memilih untuk bangkit. Ia membuka usaha catering kecil-kecilan dari dapur rumah orang tuanya. Awalnya hanya untuk tetangga dan kerabat dekat. Tapi karena rasanya enak dan porsinya bersih, pesanan mulai berdatangan. Dini bangun pagi, pergi ke pasar, memilih bahan-bahan segar, lalu memasak dengan penuh cinta. Resep-resep yang dulu ia pelajari untuk Raka kini menjadi penghasilannya. Ia juga mulai pergi ke konselor. Perlahan, ia belajar bahwa menjadi istri yang baik bukan berarti kehilangan diri sendiri. Belajar bahwa cinta sejati tidak akan memintanya untuk terus diam dan mengalah. "Kamu kuat, Dini," kata konselornya suatu hari. "Tidak semua orang bisa mengambil keputusan seberat itu. Kamu memilih dirimu sendiri, dan itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa." Dini tersenyum. "Saya hanya tidak ingin kehilangan diri saya lagi." Setahun berlalu. Usaha catering Dini berkembang. Ia memiliki 3 karyawan, dan pesanan rutin dari beberapa kantor di kota kecilnya. Ia juga mulai membuka hati untuk pertemanan baru. Suatu sore, di pasar tempatnya berbelanja, ia bertemu dengan seorang lelaki yang sedang sibuk memilih sayuran. Lelaki itu bernama Irfan. Ia adalah seorang guru SD yang baru pindah ke kota itu. Ia janda dengan 2 anak yang lucu. "Halo, Mbak. Maaf, ini sayur kangkung yang bagus yang mana?" "Ya, saya baru pindah, jadi belum hafal pasar sini." Dini tersenyum. "Yang ini, Mas. Daunnya segar, batangnya tidak terlalu tua." "Terima kasih. Mbak sering belanja di sini?" "Sering. Saya punya usaha catering." "Wah, catering? Mungkin saya bisa pesan untuk anak-anak saya. Saya sering repot masak." Mereka bertukar nomor telepon.
Awalnya hanya untuk urusan pesanan catering. Tapi perlahan, percakapan mereka meluas. Irfan ternyata adalah pendengar yang baik. Ia tidak pernah memaksa Dini untuk bercerita tentang masa lalunya, tapi selalu ada ketika Dini butuh teman bicara. Suatu hari, Irfan mengantarkan Dini pulang dari pasar. Di depan rumah, ia berkata, "Mbak Dini, saya tidak tahu apa yang Mbak alami di masa lalu. Tapi saya lihat Mbak adalah perempuan yang kuat. Saya salut." Dini tersenyum. "Terima kasih, Mas Irfan. Dan saya suka dengan Mbak." Dini terkejut. Tapi tidak ada rasa takut di hatinya. Hanya ada kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. "Boleh saya mengenal Mbak lebih jauh?" tanya Irfan. Dini mengangguk. Perlahan, tanpa terburu-buru, ia membuka hatinya kembali. 3 tahun setelah perceraian, Dini menerima pesan singkat dari nomor yang tidak disimpan. "Din, aku tahu ini mungkin tidak pantas. Tapi aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Setiap hari, Maya sudah pergi setelah tahu aku tidak bisa mempertahankannya di depan keluarga. Ibuku, dia sadar sekarang, tapi sudah terlambat. Aku kehilangan perempuan yang paling tulus mencintaiku. Aku harap kamu bahagia. Sungguh." Dini membaca pesan itu sambil memanggang roti untuk sarapan. Di ruang tamu, Irfan sedang mengajari anak bungsunya mengikat tali sepatu. Anak itu tertawa kecil saat tali sepatunya selalu lepas. Dini tersenyum. Ia mengetik balasan singkat. "Aku bahagia. Semoga kamu juga." Lalu ia menghapus nomor itu selamanya. Hujan turun dengan derasnya di sore hari itu, persis seperti sore 3 hari sebelum pernikahannya dulu. Dini berdiri di beranda rumahnya, rumah yang kini ia bagi dengan Irfan dan 2 anak yang ia sayangi seperti anak sendiri. Ibunya keluar membawa segelas wedang jahe, lalu berdiri di sampingnya. "Air adalah berkah, Nak," kata ibunya, "sama seperti dulu. Tanda bahwa hidup yang kau jalani sekarang subur dan penuh rezeki." Dini menyesap wedang jahe itu, merasakan hangatnya menyebar dari tenggorokan hingga ke dada. Ia memandangi hujan yang membasahi halaman, membasahi tanaman-tanaman yang ia tanam bersama Irfan minggu lalu. "Emma, aku pulang," kata Dini tiba-tiba. Ibunya menatapnya, heran. "Kamu kan sudah di rumah." Dini tersenyum. "Bukan pulang ke sini, Emma. Aku pulang ke diriku sendiri. Setelah sekian lama tersesat, akhirnya aku menemukan jalanku lagi." Ibunya tidak menjawab. Ia hanya memeluk Dini, sama seperti dulu saat Dini kembali dengan koper dan air mata. Tapi kali ini, pelukan itu terasa berbeda. Bukan pelukan untuk menghibur, tapi pelukan untuk merayakan bahwa anaknya telah pulang untuk selamanya. Dari dalam rumah, terdengar suara Irfan yang sedang mengajari anak-anaknya menyanyikan lagu anak-anak. Suaranya sumbang, tapi penuh tawa. Dini menutup matanya, menikmati harmoni sederhana yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi untuk hari ini, untuk saat ini, ia tahu, ia telah pulang.